Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak seorang pun bisa pergi kemanapun yang ia mau tanpa persiapan. Dan tak seorang pun yang mengundang tamu tanpa mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Maka sama halnya dalam menyambut bulan puasa Ramadan. Kita pun harus mempersiapkan diri. Marhaban ya Ramadan, Ramadan kini telah tiba. Mari siapkan pikiran, tubuh, serta hati untuk menyambut bulan suci ini supaya kita dapat meraih berkah Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BKN dimanapun Anda berada. Pada tahun 2022 ini kita kembali berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Pada program menjelang berbuka puasa kali ini, sambil sobat sekalian menunggu waktu berbuka puasa, kita akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan topik yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua.
Materi yang akan kita bahas tentunya akan membawa kemaslahatan dan manfaat guna mempertebal nilai ketakwaan serta mempererat ukhuwah antara anak bangsa. Kita tahu Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Bangsa ini dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan keanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Indonesia juga dikenal sebagai sebuah bangsa yang memiliki budi pekerti dan kepribadian yang luhur. Budaya tata krama dan saling menghormati sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat kita. Namun, di tengah kemajuan teknologi yang ditandai dengan berkembangnya media sosial, banyak fenomena yang cukup menyedihkan. Pelaku dan pegiat media sosial banyak yang kemudian melupakan adab dalam bermedsos. Tidak jarang, banyak hujatan, ujaran kebencian, bahkan fitnah ditunjukkan untuk para pemimpin bangsa dan negara ini. Hal tersebut tentunya juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita mendiskusikan sebuah tema yang berjudul Akhlak Menghormati Pemimpin. Bersama kita telah hadir seorang ulama yang juga seorang ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, atau yang akrab disapa Gus Yahya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Gus, terima kasih sekali berkenan hadir dan mengisi tema dari serial BKN PDI Perjuangan ini Gus. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat. Amin amin Gus. Sehat Gus, kabar Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus, ini mungkin langsung saja ke pertanyaannya Gus. Ya. Ini sebenarnya bagaimana sih Gus akhlak dalam menghormati pemimpin ini Gus dalam pandangan Islam Gus? Ya, agama itu salah satu tujuan mendasarnya adalah membangun dan merawat tertib sosial. Karena maslahat apapun bagi tertib sosial, bagi masyarakat, bagi orang per orang maupun masyarakat secara keseluruhan, tidak mungkin terwujud tanpa ada tertib sosial. Dan tertib sosial itu tidak bisa tidak membutuhkan kepemimpinan. Itulah sebabnya maka seruan atau perintah taat kepada pemimpin masyarakat atau umara atau ulil amri itu satu paket dengan perintah taat kepada Allah dan Rasul. Satu paket Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Karena ini soal nasib orang banyak. Ya, sehingga penghormatan kepada ulil amri, pada umara atau pemimpin, ini kita harus tegakkan demi kemaslahatan orang banyak, demi merawat tertib sosial yang menjadi syarat supaya kemaslahatan untuk orang banyak itu bisa terus diupayakan dan kerusakan atau mafsadah yang bisa menimpa orang banyak bisa dicegah. Gitu. Nah maka ya tidak boleh misalnya melakukan hal-hal yang mendorong orang untuk tidak taat kepada umara, mendorong orang untuk menyepelekan umara dan merusak, karena itu semuanya akan merusak tertib sosial. Ya, dan itu berarti berpotensi mencelakakan masyarakat seluruhnya. Ya. Itu mafsadah namanya, kerusakan yang membuat kerusakan. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Gus, Pak Kiai, ini banyak kemudian yang mengatakan seperti ini Pak Kiai. Itu kan kami dalam konteks Indonesia Pak Kiai, pemimpin misalnya pemimpin tertinggi presiden misalnya Pak Kiai ini dipilih melalui pemilihan umum, yang dimana itu ada beberapa pilihan Pak Kiai. Kemudian pada perjalanan ketika seorang terpilih, kemudian ada yang bukan memilih presiden terpilih mengatakan itu kan bukan pilihan saya. Jadi saya nggak perlu menghormati. Apakah itu dibenarkan Pak Kiai? Bagaimana sebenarnya? Ya, dari segi konstitusi itu jelas tidak benar, karena siapapun yang terpilih ini harus diterima sebagai
pemimpin bagi semua dan bukan satu kelompok saja. Dan ini resiprokal kan. Yang terpilih juga harus memandang bahwa dia ini diberi mandat untuk mengurus semua orang, bukan hanya pendukungnya saja. Gitu. Dan sementara rakyat juga harus melihat ini sebagai pemimpin semua orang. Dan pemimpin semua orang itu tidak boleh disepelekan. Jadi ada satu satu kata mutiara. Salah satu yang bagi ayyustakhaffa bihim. Ada 3 orang atau 3 aktor yang tidak boleh disepelekan. Yang pertama adalah ulama, al-ulama wal umara wal asdiqa. Dikatakan man istakhaffal ulama faqad afsada dinahu wa man istakhaffal umara faqad afsada dunyahu wa man istakhaffa al asdiqa faqad afsada irdahu. Orang yang menyepelekan ulama itu sama dengan merusak agama, karena ulama ini panutan agama. Kalau disepelekan orang jadi menyepelekan agama. Dan begitu juga umara ini tidak boleh disepelekan karena akan merusak urusan dunia. Karena urusan dunia ini penanggung jawabnya adalah umara. Ketertiban ini harus dijaga supaya umara bisa mengupayakan maslahat-maslahat. Nah, asdiqa itu teman. Teman ini juga tidak boleh disepelekan karena teman ini kalau disepelekan ini bisa merusak kehormatan. Karena teman biasanya tahu banyak rahasia. Nanti kalau disepelekan dia bocorkan rahasia-rahasia bisa celaka kita. Itu sangat benar. Nah, ini umara ini jelas tidak boleh disepelekan. Bukan soal apa-apa, bukan soal apakah kita mau mengkultuskan pemimpinnya atau bagaimana, ini demi kemaslahatan orang banyak. Bahwa pemimpin ini tidak selalu benar, harus dikritik. Betul, memang semua orang harus melakukan itu, tetapi sekali lagi batasnya adalah jangan sampai ini semua mendorong ketidakpatuhan kepada sistem, ketidakpatuhan kepada pemerintah, sehingga meriskir terjadinya kekacauan di dalam masyarakat, dan itu semua orang akan celaka. Nah, itu yang harus dicegah. Pak Kiai, terkait tadi Pak Kiai sampaikan pemimpin ini boleh dikritik. Menurut Pak Kiai ini, bagaimana sebenarnya cara yang paling arif dari masyarakat untuk mengkritik pemimpinnya? Karena mungkin ini di alam demokrasi Pak Kiai, jadi pemimpin ini perlu dikritik sebagai masukan untuk pemimpin. Caranya seperti apa Pak Kiai untuk membedakan kritik dan hinaan begitu Pak Kiai? Karena sekarang mungkin sulit membedakan itu kalau saya di media sosial itu Pak Kiai. Iya, namanya kritik itu juga harus rasional, harus sesuatu yang memang masuk akal berdasarkan kenyataan, ya, dan tidak mengada-ada, tidak didorong karena kebencian personal, tapi didorong karena keinginan untuk mengupayakan kemaslahatan bagi semua orang. Ini yang paling penting. Nah, sekarang ini memang kita berhadapan, tadi disebut-sebut medsos itu, kita berhadapan dengan situasi ketika orang kemudian mendapatkan platform, mendapatkan panggung untuk aktualisasi diri secara sangat-sangat liberal. Semua orang boleh berdialog gitu ya. Sangat bebas. Profesor tiba-tiba harus berdebat dengan orang yang sama sekali tidak punya pendidikan. Itu di medsos itu bisa karena Bebas, semua orang. okay. Dan satu, yang kedua, orang di medsos itu biasanya mencari perhatian. Gitu. Cari perhatian, bahkan itu jadi bisnis sekarang. Subscribers, viewers ini jadi bisnis. Maka orang berlomba-lomba bikin sensasi. Nah, ini bahayanya. Kalau kemudian membuat artikulasi di medsos ini sekedar untuk bikin sensasi dan isinya hoax, fitnah dan sebagainya, ini yang harus dihindari. Dan kita sebagai orang yang berpartisipasi di medsos ya harus menyadari ini jangan semuanya ditelan mentah, karena ada orang-orang yang memang cuma mau cari sensasi, itu memang ada. Ya. Pak Kiai, ini kemudian saya tarik sedikit lagi Pak Kiai tentang kembali menghormati pemimpin tadi. Saya pernah membaca buku beberapa kiai,
salah satu mungkin konteks di Indonesia khususnya, walaupun di berbagai belahan dunia juga terjadi Pak Kiai. Bagaimana pemimpin mulai sedikit mendapatkan hormat begitu Pak Kiai. Ini dikarenakan dari kecil ini masyarakat sampai beranjak dewasa sampai dewasa ini terlalu sering mendapatkan pelajaran bagaimana menjadi pemimpin, tetapi kurang mendapatkan pelajaran bagaimana sebaiknya ketika dipimpin gitu Kiai. Apakah itu benar Pak Kiai? Kalau benar, bagaimana cara sebagai kita ini yang masih dipimpin begitu Pak Kiai untuk lebih bijak dalam bertindak Pak Kiai? Ya memang orang itu bisa menjadi pemimpin yang baik nantinya apabila dia tahu bagaimana caranya menempatkan diri sebagai orang yang dipimpin. Inti tawadhu itu sebetulnya itu. Tawadhu itu menempatkan diri pada tempatnya di hadapan siapapun. Sebagai orang yang dipimpin, kita juga harus tahu menempatkan diri di hadapan orang yang memimpin. Dan sebaliknya, pemimpin harus bisa menempatkan diri dengan baik. Nah, kita memang berhadapan dengan disrupsi yang memang menimbulkan banyak ketegangan di tengah masyarakat, tapi saya kira bangsa Indonesia ini punya modal budaya yang cukup kuat untuk bisa mengatasi semua itu, insya Allah. Jadi ya. Pak Kiai, sebenarnya menurut Pak Kiai sendiri Pak Kiai, modal apa yang dipunyai oleh bangsa Indonesia, modal paling kuat apa yang ketika kita diterapkan sebenarnya bisa terjadi lingkungan bernegara dan bangsa ini yang baik Pak Kiai? Kita ini punya sejarah ratusan tahun sejak purba sebetulnya, yaitu bahwa masyarakat di Nusantara ini dipelihara ketertibannya dengan lebih mengandalkan harmoni ketimbang paksa fisik. Ya. Harmoni lebih dikedepankan ketimbang paksa fisik. Itu sudah bertahun-tahun. Nah, dan ini masih bisa kita rasakan kekuatan dari warisan budaya ini. Sehingga bahkan sekarang ketika ada momentum-momentum konflik yang cukup tajam, sebetulnya bangsa ini paling mudah untuk menemukan jalan keluarnya gitu. Saya lihat sekarang kalau soal reformasi politik bukan cuma kita, di belahan dunia lain juga sama. Apa yang terjadi di Timur Tengah misalnya, reformasi politik kan terjadi juga di sini. Tapi kita bisa nemu jalan keluar dari ketegangan itu karena kita punya warisan budaya yang sangat dalam. Nah, saya kira ini yang perlu kita bangkitkan kembali nih, kesadaran tentang naluri untuk membangun harmoni ini. Yang perlu kita bangkitkan kembali di dalam kesadaran masyarakat. Pak Kiai, terkait dengan harmoni tadi Pak Kiai, beberapa pemberitaan dunia internasional Pak Kiai ini memberitakan bahwa di negara-negara muslim bahkan Pak Kiai, di negara Timur Tengah ini saat ini mulai membuka diri dalam artian yang sebelumnya terkesan bisa dikatakan kaku Pak Kiai, maksudnya partisipasi perempuan dalam dalam pekerjaan sehari-hari sebagai yaitu di tempat makan, kemudian petugas di saat petugas haji dan lain-lain. Ini mulai banyak sekarang Pak Kiai di negara tidak hanya di Arab Saudi, kemudian di beberapa negara-negara Arab lain. Bahkan beberapa ulama besar mengatakan mereka ini mencontoh Indonesia di mana walaupun masyarakat muslimnya paling banyak, tetapi mereka sangat menghargai perbedaan. Bagaimana Pak Kiai menanggapi itu? Ya, saya kira memang ini ada momentum ketika dunia seperti membentur tembok di tengah kemelut ini, mereka tidak mendapatkan jalan keluar dari kemelut-kemelut itu, baik itu kemelut yang terjadi di dalam masyarakatnya masing-masing maupun antar bangsa. Nah, dan orang bisa melihat kok dalam kenyataannya kita ini punya situasi yang jauh lebih baik dari belahan dunia yang lain. Maka saya kira sekarang sudah muncul kesadaran atau ya ada impuls ya, untuk belajar dari Indonesia. Maka kita sendiri juga jangan lalu tinggal diam, kita harus berani mempromosikan, membuat tawaran-tawaran kepada dunia tentang jalan keluar yang selama ini menjadi modal yang menyelamatkan bangsa ini. Kita share dengan bangsa lain.
tentang bagaimana attitude yang mestinya kita bangun di tengah ketegangan-ketegangan sosial politik yang melanda di mana-mana itu. Gitu. Ya. Pak Kiai, beberapa pemberitaan juga yang akhir-akhir ini kami baca Pak Kiai di media, baik media mainstream maupun non mainstream, banyak duta-duta besar sowan ke Pak Kiai. Kemudian tentunya kalau kita kaitkan mungkin mereka ingin mendapatkan informasi dan juga nasihat begitu Pak Kiai. Terkait bagaimana sebenarnya membangun harmoni di negara yang muslim terbesar, salah satu negara muslim terbesar di dunia Pak Kiai. Apa pesan utama Pak Kiai di setiap pertemuan-pertemuan itu Pak Kiai? Ya pertama saya sendiri juga tidak begitu mengerti ya kenapa tiba-tiba mereka pada datang minta bicara gitu, dan seperti tergesa-gesa. Saya melihatnya hampir seperti euforia gitu. Karena muktamar selesai tanggal 25 Desember, tanggal 27 itu saya sudah mulai dapat terima telepon dari kedutaan-kedutaan untuk minta dijadwalkan ketemu gitu. Nah, jelas bahwa pesan utama yang selalu saya sampaikan kepada setiap duta besar yang datang itu bahwa Nahdlatul Ulama memang berkeinginan untuk meningkatkan international engagement, meningkatkan keterlibatan internasional ya, untuk berkontribusi di dalam berbagai masalah internasional yang pertama. Dan kemudian juga selalu saya sampaikan bahwa kami punya modal yang tidak kami share, tidak kami tularkan kepada bangsa-bangsa lain, yang modal ini adalah kekuatan budaya, kekuatan peradaban yang kami warisi dari sejarah Indonesia sejak sangat kuno. Dan setiap duta besar itu terlihat antusias, mereka semua, tidak seorang pun yang tidak kemudian ingin segera melakukan follow up ya, tidak lanjut dari pembicaraan itu. Ini alhamdulillah, saya kira ke depan Indonesia akan punya ruang peran yang sangat luas ya di dalam percaturan internasional ini. Artinya Pak Kiai, kepemimpinan yang ada di Indonesia Pak Kiai, baik itu kepemimpinan dari segi negara, kemudian kepemimpinan organisasional, itu dianggap dunia internasional ini kepemimpinan yang patut dicontoh Pak Kiai ya? Ya jelas itu satu hal. Hal lain adalah bahwa Indonesia itu berada dalam posisi untuk menawarkan jalan keluar. Ya. Kenapa? Karena Indonesia relatif tidak terlibat di dalam berbagai macam kemelut yang terjadi itu. Sekarang urusan Timur Tengah, Amerika tidak mungkin ngasih solusi. Amerika sampai bukan negara Islam, dia terlibat, punya kepentingan di sana. Soal Rusia, Ukraina ini kaitannya dengan NATO, dengan Eropa dan lain-lain, masing-masing tidak bisa menawarkan jalan keluar. Nah, Indonesia ini justru dalam posisi bisa menawarkan jalan keluar dan semua pihak bisa percaya karena kita tidak terlibat. Gitu. Itu orang pada tarung satu sama lain, kita tidak ikut-ikut, kita hanya melihat dan kita bisa sampaikan kepada semua pihak bahwa ini tidak bisa diteruskan, kita bisa menyerukan perdamaian dalam posisi moral yang sangat kuat karena kita tidak terlibat di dalam kemelut itu sendiri. Baik Pak Kiai, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Kiai. Kalau tadi kita sudah membahas luar biasa panjang dan cukup komprehensif terkait kepemimpinan Pak Kiai. Bagaimana sih Pak Kiai sebenarnya kaitan menghormati pemimpin dalam nilai-nilai Islam yang itu juga terkait dengan Pancasila dalam konteks menghormati pemimpin Pak Kiai? Ya, saya selalu katakan dan saya kira di acara BKN PDIP sudah pernah saya sampaikan juga, Pancasila itu adalah terjemahan terbaik tentang Islam dalam konteks peradaban kita saat ini. Sehingga kalau kita mau bicara tentang bagaimana Islam dioperasionalisasikan dalam konteks atau dalam konstruksi peradaban yang kita alami hari ini, abad 21 ini, ya operasionalisasinya adalah
Pancasila. Gitu. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana menghormati pemimpin, ya itu ada di Pancasila juga, gitu. Bahwa sistem sosial politik kita ini dibangun atas landasan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan _perwakilan. Nah itu, sehingga semuanya memang harus dimusyawarahkan dan rakyat ini ada yang mewakili, sehingga dalam agregasi politik sudah ada yang bertanggung jawab, jadi tidak perlu kemudian melakukan hal-hal yang anarkis ya untuk mendesakkan kepentingan masing-masing. Itu saya kira norma yang harus kita pegangi saat ini supaya masyarakat ini bisa dikelola dengan lebih baik. Ya. Baik Kiai, terima kasih informasinya, pembelajarannya bagi kita semua ini sungguh luar biasa Kiai. Masya Allah Kiai, terima kasih Kiai. Sobat BKN semuanya, seperti yang disampaikan Bung Karno dalam pidato perayaan kemerdekaan pertama Republik Indonesia di tengah suasana bulan Ramadan, siapa ingin memelihara mutiara harus ulet menahan nafas dan berani terjun menyeberangi samudera yang sedalam-dalamnya. Semoga perjuangan kita di bulan Ramadan yang ulet menahan haus dan lapar hingga hawa nafsu mampu mengantarkan kita memperoleh mutiara kehidupan dalam bentuk hidup yang lebih baik dalam harmoni di tengah masyarakat Indonesia. Kita akan berjumpa kembali esok hari di program menjelang buka puasa, tentunya pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. One more mistake, you feel you can't breathe out, and that's way to land. You're so confused, wrong decisions you have made. Hang your mind and your heart is full of shame, but you do spin and never lose hope. 'Cause I know He's always by your side. Insyaallah, 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 you'll find a way. Insyaallah, 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 ada jalan.
your trust in Him. Raise your hands and pray.